Kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Hari ini saya dibangunkan oleh istri saya sambil menunjukkan sebuah foto. Ayah udah lihat ini atau belum? Dan itu adalah foto bejibunnya orang di Bandara Soekarno-Hatta yang mengantri untuk check-in keberangkatan. Betul sekali, kalau kemarin 2 hari yang lalu juga sudah ada, tapi hari ini semakin ramai. Apakah ini mendekati Lebaran? Apakah besok akan lebih ramai lagi? Kita tidak tahu. Dan hari ini pun saya dikagetkan oleh berita yang muncul di kumparan.com. Judul beritanya adalah mudik lokal tidak dilarang. Orang yang pengen mudik kayak saya ini hatinya terus kemudian sempat ceria. Begini aturan kendaraan pribadi di Jabodetabek. Terus bertanya-tanya, kok Jabodetabek? Nah, setelah saya baca, ternyata di sini dituliskan bahwa tradisi mudik lokal saat Hari Raya Idul Fitri berpotensi terjadi di wilayah Jakarta dan sekitar. Oh, ini mah orang-orang yang di Jakarta, yang kampungnya di Depok, sama di Sawangan, di Bogor, di Bekasi, ya jelas aja boleh lah, karena kan memang masih daerah PSBB-nya. Nah, di sini dikatakan bahwa Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyebut tidak bisa melarang masyarakat yang berpergian selama masih dalam wilayah Jabodetabek, terutama saat Lebaran nanti. Dasar hukumnya mengacu pada Permenhub nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah, di mana batas melintas hanya terbatas pada wilayah aglomerasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah PSBB seperti pada area Jabodetabek. Ya, itu artinya seperti tadi. Tapi kan sebenarnya ini nggak menyelesaikan pertanyaan di mana terus pemerintah ini ditanya, loh ini gimana dengan ribuan orang yang mau naik pesawat yang di situ ngantri sekali. Bahkan hari ini tadi ditemukan sampai sekitar 40 orang ternyata positif corona. Nah, ini kan menjadikan orang-orang oke, pesawatnya aman, di rumahnya aman, di perjalanan seperti apa? Terus bagaimana? Nah, untuk itu saya akan tarikan satu kartu yang akan menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Dan kartu ini sebenarnya adalah kartu yang kemarin juga sama. Pas saya tarik ternyata keluar kartu ini yang sama, tapi maknanya mungkin akan sedikit berbeda. Emet adalah kartu yang meminta kita untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda saat kita benar-benar tidak bisa melakukan apapun itu. Dan kondisi seperti ini sering terjadi pada kita. Dan ini terjadi pada pemerintah, pada rakyat Indonesia. Sepertinya saya mendapat jawaban. Dan jawaban itu adalah seperti yang saya katakan kemarin, sepertinya yang ditempuh ini adalah herd immunity, atau yang sakit, dia adalah sakit, akan coba untuk disembuhkan, tetapi yang tidak berpotensi untuk sakit silahkan untuk beraktivitas, tentu saja dengan apapun yang akan harus dilakukan, seperti menggunakan protokol masker, cuci tangan, desinfektan, dan sebagainya. Itu tentu saja tidak usah dibahas, harus dilakukan. Nah, mengapa harus seperti ini? Mengapa satu kaki ini harus dilepaskan? Karena dalam kondisi terbalik, kalau ini segera tidak dilakukan, darah akan menuju ke kepala, orangnya pusing, pass out, atau pingsan, dan kemudian dia akan tergantung selama-lamanya sampai ajal menjemput. Ini sesuatu yang nggak ingin kita tempuh. Sepertinya transportasi antar daerah harus dibuka, agar sesuatu yang harus diurus oleh seseorang dalam tugas ini tadi, misalkan bayangkan kalau ada satu kantor di Surabaya harus diurus oleh satu orang yang dari Jakarta, tidak bisa diurus secara langsung, ada dokumen yang harus ditandatangani, dan dokumen ini terkait dengan THR untuk orang-orang yang ada di sana. Apakah orang ini tidak sebaiknya dibiarkan pergi ke Jakarta, ke Surabaya, terus kemudian akan kembali lagi ke Jakarta saat tugasnya sudah selesai? Ada lebih banyak orang yang harus diurusi di situ, dan orang-orang ini memang harus dikirimkan ke sana. Seperti yang kemarin saya lihat, ada orang juga mengenakan baju TNI, dan otomatis dia harus berpindah dulu untuk bisa melakukan sesuatu untuk menyelesaikan itu semua. Jadi harapannya kita semua berpikir secara positif. Betul, saya iri, saya pengen ketemu keluarga saya, tetapi orang-orang yang di sana itu adalah orang-orang yang sudah menempuh semuanya. Bahkan konon katanya harus tes rapid juga dengan harga yang lumayan fantastis. Mereka harus mengantri 3 jam sebelumnya dan sebagainya. Dan mereka pun harus memiliki tiket PP. Kalau tidak, mereka tidak boleh bepergian. Ya, kalau ternyata ada oknum atau ada pelanggaran, itu sesuatu yang pasti terjadi. Tetapi yang ingin dan harus kita mengerti adalah ini adalah upaya pemerintah untuk menyelamatkan kita semua.
orang-orang ini memang harus dipindahkan secara cepat karena mereka harus mengurus sesuatu yang lebih besar. Kebayang kalau perusahaannya mau tutup, mau harus bayar pesangon, dan direkturnya terperangkap di Jakarta tidak bisa pulang ke daerah mereka, apa yang harus dilakukan? Sedangkan nasib orang lebih banyak lagi tergantung pada sosok ini tadi. Dan ini adalah satu hal yang harus kita cermati dengan baik-baik. Betul sekali kalau ini rawan terjadi pelanggaran, rawan terjadi seperti kemarin ada surat yang dipalsukan dan sebagainya. Tetapi mau sampai kapan kita menaruh curiga? Sampai kapan kita selalu menyalahkan pemerintah dan menuntut satu penyelesaian yang menyenangkan semua orang? Ini adalah kondisi yang belum pernah terjadi. Ini adalah kondisi yang belum pernah tertimpa oleh semua negara di seluruh dunia. Indonesia salah satu yang bisa melalui ini dengan lumayan baik. Korban tidak terlalu sebanyak di negara-negara lain. Dan harapannya dengan ini semua, kita tetap bisa melakukan apapun yang terpaksa harus kita lakukan, dan kita akan melakukan itu dengan protokol keselamatan yang ada. Dan untuk kalian semua yang ada di Jakarta atau di daerah sekitar, kebetulan beruntung sekali memiliki keluarga yang dari sekitar, kalau mau mudik silahkan, tetapi lakukan dengan protokol keselamatan yang sangat ketat. Jika ternyata hal tersebut bisa dihindari, ya monggo silahkan dihindari karena itu lebih baik. Tapi jika tidak mungkin, lihatlah dari sudut pandang yang berbeda. Saya Denny Darko, terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan klik subscribe, share, dan apapun jika ternyata ini adalah satu konten yang bisa membantu kita semua memberitakan kabar baik dan positif setiap hari.